Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Firman, Prodi PCKR Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan atau mengajak teman-teman melihat analisis data COVID-19 di Indonesia. Ini untuk laman web ada di www.covid19.go.id. Untuk ini update per 23 Agustus 2020. Kita bisa lihat di sini untuk perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Langsung saja kita lihat peta zonasinya, teman-teman. Ini bisa dilihat. Nanti apabila teman-teman mau melihat informasi tentang grafik dan zonasi COVID-19, langsung saja bisa dibuka di www.covid19.go.id. Situ ada updatean lengkap. Ayo kita simak selanjutnya di daerah Jawa Tengah langsung, teman-teman. Ini adalah pemetaan zonasi resiko nasional di 514 kabupaten atau kota. Ini bisa dilihat peta zonasi resikonya di Indonesia. Ini untuk yang merah adalah resiko tinggi. Ada 32 kabupaten atau kota. Kemudian ada yang berwarna oranye, ini ada 222 kabupaten atau kota. Kemudian ada yang warna kuning, ada 189 kabupaten atau kota, yaitu warna kuning ini adalah resiko rendah. Kemudian ada yang hijau, yaitu tidak ada kasus baru, adalah 41 kabupaten atau kota. Dan yang terakhir sama hijau, tidak ada terdampak, 30 kabupaten atau kota. Kemudian di sini langsung ke provinsi Jawa Tengah. Kita lihat, cari peta zonasi Jawa Tengah. Nah, ini teman-teman, Jawa Tengah. Ini ada laju insidensi kabupaten atau kota di Jawa Tengah, yaitu ada jumlah kasus tertinggi, yaitu di Kota Semarang terdapat 6.912 kasus, di Kabupaten Jepara 580 kasus, Kabupaten Kudus 511 kasus. Terus ada jumlah terendah, yaitu Kota Tegal 29 kasus, Kabupaten Tegal 33 kasus, Kota Pekalongan 37 kasus. Ini insiden kumulatif per 100.000 penduduk. Kemudian ini ada grafiknya, yaitu peningkatan kasus COVID-19 mingguan. Ini bisa dilihat untuk angka persenan dari grafik kasus di Jawa Tengah. Ini kemudian ada gambar distribusi kelompok umur terhadap COVID-19. Ini ada grafik yang positif, yang dirawat, yang sembuh, dan yang meninggal. Kemudian ada
grafik gambar distribusi jenis kelamin terhadap COVID-19. Ini laju insidensi tertinggi di Kota Semarang 412,81 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian ada Kota Magelang yaitu 83,01 kasus per 100.000 penduduk. Kota Surakarta 82,05 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian ada laju insidensi terendah Kabupaten Tegal yaitu ada 2,10 kasus per 100.000 penduduk. Kabupaten Brebes ada 2,86 kasus per 100.000 penduduk. Kabupaten Cilacap 3,61 kasus per 100.000 penduduk. Ini ada jumlah kabupaten atau kota tanpa kasus kematian, yaitu 1 kabupaten atau kota. Angka kematian per 100.000 penduduk tertinggi yaitu Kota Semarang 25,44 kasus per 100.000 penduduk. Kabupaten Demak 9,15 kasus per 100.000 penduduk. Kabupaten Kudus 5,46 kasus per 100.000 penduduk. Ini ada yang data positif ada 12,476 kasus di Jawa Tengah. Terus kemudian ada laju insidensi yaitu 34,31 per 100.000 penduduk. Kemudian ada persenan yang meninggal dari yang positif yaitu 66,78%. Kemudian ada persenan kesembuhan dari positif itu ada angka 64,03%. Ini adalah pemetaan minimasi resiko daerah berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini ada resiko sedang yaitu ada Batang, Demak, Grobogan, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Surakarta. Terus ini ada Kabupaten Magelang, Pati, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, dan Wonosobo. Kemudian ada yang resiko rendah yaitu dari Banjarnegara, kedua Banyumas, terus Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Klaten, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Tegal, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Tegal, Temanggung, Wonogiri. Kemudian ada resiko tinggi yaitu di Kendal dan Kudus. Ini adalah pemetaan dinasi resiko daerah di Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah angka-angkanya dari per tanggal 31 Mei 2020 sampai update di 23 Agustus 2020. Ini ada yang merah resiko tinggi, yang oranye resiko sedang, yang kuning resiko rendah, yang hijau tidak ada kasus. Ini bisa dilihat. Nanti yang kurang jelas langsung saja dibuka laman link dari www.covid19.go.id. Ini satu Indonesia komplit teman-teman. Kemudian yang dapat saya laporkan ini ada alur dan sumber data.
Sumber data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua, gugus tugas percepat penanganan COVID-19 menerima data konfirmasi kasus positif dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan sistem New All Record yang kemudian diverifikasi oleh Public Health Emergency Operating Center atau PHEOC dan dikirimkan melalui Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, data individual dari Pusdatin Kementerian Kesehatan masuk ke sistem Bersatu Lawan COVID atau disingkat BLC di bawah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan diterima setiap hari. Yang keempat, ada data individual pasien di rumah sakit termasuk OTG, ODP, PDP dan positif didapatkan melalui sistem rumah sakit online yang dikelola oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan dikirimkan oleh Pusdatin Kemenkes. Yang kelima, ada data COVID-19 bersifat sangat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Yang keenam, terakhir, data yang dimasuk ke dalam sistem BLC akan dilakukan analisis harian dan mingguan yang dapat diakses pada website https ini ya teman-teman, covid19.go.id. Ini ada himbauan bersatu kita lawan COVID-19. Kita wajib memakai masker, jaga jarak aman, kemudian sering mencuci tangan, olahraga rutin, istirahat yang cukup, tidak usah panik, dan makan bergizi. Demikian yang dapat saya laporkan dari info COVID-19 per 23 Agustus 2020.